pagi. Ya, salam. Ya, puji syukur kepada Tuhan, sekalipun pagi ini cuaca tidak bersahabat, tapi Tuhan sudah boleh mengumpulkan kita di tempat ini untuk kita bersama-sama boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan memperjumpakan kita dalam ibadah ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga, yaitu masa untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Karya pengorbanannya menjadi jaminan keselamatan kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Pada saat ini kita juga tiba pada penutupan pekan pekabaran Injil. Sebuah kesempatan untuk terus mengobarkan semangat pekabaran Injil kepada segala makhluk. Kita juga sedang menyambut peringatan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78. Kita menghayati peristiwa tersebut dalam ibadah saat ini dengan tuntunan tema, jika ia tidak berbuah, tebanglah. Pelayan firman pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH, Pendeta Jemaat Tiatira Malengkeri. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, inilah hari Minggu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berhimpun di hadapan Tuhan saat ini. Kita sungguh menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu bahwa kita selalu bergumul dengan dosa kita. Karena itu marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kepadanya dengan mengatakan, Meski tak layak diriku, tetapi karena-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya Anak Domba yang kudus, ku datang kini padamu. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Seluruh
kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 13 ayat 8 sampai 9 demikian. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Amin. Kita akan membaca Mazmur secara antinofal, yakni kelompok kiri dan kelompok kanan. Jadi kelompok kanan saya membaca ayat pertama bersama dengan saya, dan kelompok kiri saya ayat yang kedua dan seterusnya. Mazmur 63, kita mulai. Merindukan Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menjemput namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlesat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Merespon pembacaan Mazmur, kidung pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bagai
marilah mempersiapkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Kemudian dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13 dan Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Mari berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur. Engkaulah yang setia menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Tiba dengan selamat di gedung gereja di tempat ini, dan Engkau jualah yang telah melayakkan kami mengalami perjumpaan denganmu melalui peribadahan di hari Minggu yang kudus saat ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan saat ini firman-Mu akan diberitakan. Sungguh kami sadari kami lemah dan terbatas. Namun kami percaya, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami saat ini di tempat ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami firman Tuhan dengan benar, menguatkan kami melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam seluruh perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh diperlengkapi menyampaikan firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, Kitab Yesaya 55 pasal 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak engkau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia berdiri, Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10
ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat berdiri, kita menyanyikan Hosiana. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang dan mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?
Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Firman Tuhan, kure sumanga apuang. Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat menikmati dan mengalami cinta kasih Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Ya, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Selamat mempersiapkan diri untuk kembali merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78 tahun. Jadi nanti tepat 25 Maret 2025 kita merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78 tahun. Ya, luar biasa kasih Tuhan bagi Gereja Toraja ya Bapak Ibu. Adakah orang tuaku di dalam ruangan ini yang berumur 78 tahun? Ada? Tapi ada Oma dari bawah dengan senyuman manisnya 78 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan telah menghadirkan Gereja Toraja dalam dunia ini. Bukan waktu yang singkat tetapi luar biasa panjang. Tentu ada maksud rencana Tuhan menghadirkan Gereja Toraja dalam dunia ini sebagai satu bahagian dari tubuh Kristus yang mau menyatakan kemuliaannya. Ini sebuah perenungan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam sukacita persekutuan hari ini, ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga dan juga dalam rangkaian hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78 tahun, kita merenungkan satu tema. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jika ia tidak berbuah, tebanglah. Ini satu tema yang kemudian agak-agak bagi saya pribadi ini agak-agak menghentakkan diri saya. Kenapa? Bayangkan tema minggu ini, jika tidak berbuah, tebanglah. Buat apa dia hidup dengan sia-sia? Ini kan bagian yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 13 hari ini ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidup saya benar-benar sudah berbuah bagi Tuhan? Ya. Pernahkah secara pribadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, tema minggu lalu masih diingatkah Ibu Bapak? Ahli waris kerajaan surga. Siapa itu ahli waris kerajaan surga? Semua orang percaya. Apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada dalam gedung gereja ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus? Amin. Itu artinya bahwa kita sudah diberikan, kalau pergi nonton, tiket untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, minggu ini kita dituntun untuk merenungkan secara pribadi. Apakah hidupku ini sebagai ahli waris kerajaan surga benar-benar sudah berbuah bagi Tuhan? Makanya tadi saya bilang ini agak-agak mau dikatakan menggelitik, tetapi menghentakkan pribadi saya secara pribadi. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan yang hadir pada saat ini kan, bukan hanya pendeta, penatua, dan diaken disebut hamba Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dia diutus untuk menjadi hambanya,
memberitakan kabar sukacita kepada semua makhluk. Ya. Sudahkah kita merenungkan apakah hidupku ini benar-benar berbuah bagi Tuhan? Nah, jika Tuhan datang hari ini kita berandai-andai Bapak Ibu. Jika Tuhan datang hari ini dan melihat hidup kita, apakah Tuhan bisa menemukan buah yang diharapkan? Ataukah Tuhan lihat, oh ya mana ya Buddha, daun nari, tangnya buah. Ya. Kan ada itu pohon, kalau dilihat subur sekali, daunnya lebat, ya. Tapi kemudian kita cari buahnya, tidak ada apa-apa. Ya. Bayangkan kita berandai-andai kalau seandainya Tuhan datang hari ini, detik ini, apakah Tuhan menemukan buah dari kehidupan kita ataukah hanya dedaunan saja? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kita selalu menuntut hasil, menuntut buah. Apapun yang kita kerjakan kan? Ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita selalu menuntut hasil. Tuhan, saya ini sudah luar biasa berjuang. Kan firman Tuhan bilang, berdoa dan berusaha. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Mana mi hasilnya Tuhan? Kok yang ada hanya A, B, dan C, yang saya inginkan belum terwujud. Saya sudah hidup sebagai rumah tangga Kristen yang setia. Saya tidak pernah menyangkal Yesus dalam hidup ini. Tapi kenapa kehidupan rumah tanggaku kayaknya jauh dari kata bahagia? Karena standar bahagianya masing-masing orang kan beda-beda. Jadi sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita jujur mau mengakui bahwa kita selalu menuntut hasil dari setiap hal yang kita lakukan. Entah itu di pekerjaan, studi, hubungan keluarga, dan segala macamnya. Kita menuntut hasil. Namun bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Hari ini jemaat Tuhan kita membaca bagian firman Tuhan. Ini luar biasa bagi kita, menjadi bahan utama dalam minggu ini. Itu dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Kita melihat bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang datang membawa kabar kepada Yesus tentang apa yang terjadi dengan orang-orang Galilea, apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang yang berada dalam bencana pada saat itu. Apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus bilang gini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan ini? Tidak, kataku kepadamu. Itu satu. Jawaban Yesus yang kedua, dia bilang, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Jadi ketika orang banyak datang menyampaikan kepada Yesus sebuah bencana yang luar biasa terjadi dalam kehidupan beberapa orang, Yesus tidak serta-merta mengatakan bahwa iya kau nama dosa ya toh, makanya menderita kehidupannya. Yesus tidak serta-merta mengatakan iya karena dosanya dia menderita. Tetapi kemudian Yesus memberikan sebuah arahan kepada mereka. Ya, kurang lebih mau mengatakan Yesus itu menantang orang-orang yang datang ngomong sama Yesus. Kamu pikir ini mereka yang menderita di sana dosanya lebih besar daripada orang-orang lain termasuk dirimu, sehingga engkau melihat keadaan mereka sebagai orang yang berdosa dan pantas untuk menderita? Yesus bilang apa? Oh tidak, kataku kepadamu. Penegasan ini. Dan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Yesus, Yesus katakan gini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Apa yang mau dikatakan
dikatakan dari bagian pembacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Mau menyadarkan saya dan kita semua bahwa jangan sekali-kali kita hanya sampai pada keadaan menarang, hakimi orang lain. Pandai untuk menilai kehidupan orang lain dan menghakimi kehidupan mereka sebagai orang yang berdosa. Saya lupa tepatnya bulan berapa itu ada kejadian di luar negeri yang permukiman artis Hollywood. Bulan berapa itu ya? Yang kebakaran, yang ada angin apakah istilahnya itu, yang kemudian di Los Angeles ya, apakah yang pemukiman Hollywood ya, yang kemudian membumi hanguskan. Kita katakan saja saat itu bahwa satu pemukiman Hollywood, kita bayangkan ya, pemukiman artis-artis Hollywood, bagaimana perumahan yang mewah, harta benda mereka, kejayaan mereka. Kalau mau dipikir-pikir, tidak mungkin yang namanya perumahan mewah tidak dilengkapi dengan berbagai hal yang akan mengamankan kondisi mereka, mulai dari listrik dan segala macamnya. Pasti luar biasa nih. Tapi kemudian satu peristiwa besar terjadi. Ya. Tidak sedikit orang yang lalu menghakimi, kumaona kau wajar. Ini kan ada rentetan kisahnya itu ya. Mulai ada orang yang memberikan penjelasan wajar Ji, karena sebelum beberapa hari kejadian itu mereka begini dan begini. Hanya lebih sampai pada menghakimi apa yang mereka lakukan, tetapi lupa untuk melihat pada diri sendiri. Yang mau dikatakan di sini, berbahagialah kita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Jangan fokus hanya pada menilai kehidupan orang lain. Orang lain berdosa dan melakukan kesalahan, tetapi lihat pada diri sendiri. Apakah saya tidak jauh lebih baik dari kehidupan mereka? Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, jangan tunda Bapak Ibu. Kelanjutan dari pembacaan kita ayat 6 sampai ayat 9, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon ara ini adalah tanaman yang umum ditemukan di Israel dan sekitarnya. Ya, pohon ara ini punya daun, ya dia punya daun yang rimbun dan bisa tumbuh, ya secara umum ini ya, bisa tumbuh, bisa mencapai 5 sampai 10 meter. Ya, dia berbuah 2 kali setahun. Ya, jadi bisa dibayangkan bahkan kalau dikatakan 2 kali setahun, mungkin belum habis buah di pohon itu, bisa mulai muncul lagi bunga yang baru untuk menjadi yang nantinya akan berubah menjadi buah yang bisa dinikmati. Ya, jadi tentu pohon ara ini adalah pohon yang kalau saya mau bayangkan 2 kali setahun dia berbuah, luar biasa. Kalau pohon mangga berapa kali setahun berbuah Bapak Ibu? Bisa relax? Sama? 2 kali? Saya kurang tahu, tetapi intinya orang tua saya di Pakato punya pohon mangga, sekali setahun jadi kirimkan ke buah. Ya, jadi mungkin kalau secara umum 2 kali juga, kalau siapa tahu ada yang 2 kali pohon mangganya bisa berbuah, tetapi pada rata-rata itu ya mungkin, apalagi kalau sekarang ini hujan terus ya, bagaimana bunganya mau tinggal. Nah, dia ditanam, pohon ara ini ditanam dalam sebuah pohon anggur. Kalau pohon ara itu berarti dia akan tegak berdiri, karena tadi dikatakan bahwa dia bisa mencapai tinggi 5 sampai 10 meter. Berarti dia kuat kan? Dia kuat. Dia ditanam di kebun anggur. Berarti kalau pohon anggur itu bagaimana modelnya? Dia merambat ya. Bisa dibayangkan ini. Penggambaran bagaimana, kenapa sih Yesus harus mengambil penggambaran tentang pohon ara yang besar, yang kokoh, yang tegak berdiri, lalu dia ditanam di dalam kebun anggur. Kebun anggur ini mungkin dia sudah berbuah, tetapi ternyata pohon ara ini dia tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus hanya lebih tertuju kepada pohon ara ini. Pohon ara ini tidak berbuah, dan karena itu sang pemilik kebun anggur ini bilang gini, sudah 3 tahun saya datang mencari buah dari pohon ara ini, aku tidak menemukannya. 3 tahun Bapak Ibu. Kalau tadi katakan 2 kali setahun dia berbuah, 3 tahun dia datang tidak ada dapat buahnya ini pohon ara. Kecewa dong sang pemilik kebun anggur. Kecewa saya. Kok bisa
Makanya dia katakan, daripada dia tumbuh dengan sia-sia, tebanglah. Buat apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Buat apa dia tumbuh, dia hidup di tanah yang saya punya ini, yang ada milikku, dengan sia-sia? Tidak ada gunanya, tebang saja, buang dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang yang diberikan kepercayaan untuk merawat kebun itu? Dia bilang, tunggu dulu Tuhan. Kasih kasihan kesempatan satu kali lagi. Ya, kasih kesempatan satu kali lagi. Saya akan berupaya dengan segala macam cara supaya dia bertumbuh dengan subur. Mudah-mudahan kalau kamu datang Tuhan, pada tahun berikutnya dia sudah memberikan buah. Ini berbicara tentang kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pohon ara itu secara umum kalau dalam Alkitab selalu menjadi simbol lambang tentang penggambaran tentang kehidupan orang Israel. Orang Israel ini bangsa pilihan Allah, sungguh diberkati oleh Allah. Mereka kan dipilih. Apa kehebatannya orang Israel sampai dipilih oleh Tuhan? Apa kehebatannya? Kalau kita mau pikir mungkin 11-12 sih dengan bangsa lain. Orang Israel itu bagaimana karakter kehidupan kerohaniannya? Tegar tengkuk. Iya kan? Keras kepala. Tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Bayangkan Allah sudah berperkara dalam kehidupan mereka dengan luar biasa. Tetapi kemudian mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Mereka terlihat rimbun subur. Wah, Israel menjadi bangsa yang besar. Tetapi dilihat buahnya, tidak ada buah yang dapat ditemukan di dalamnya. Secara jumlah mereka luar biasa terlihat. Tetapi kualitas kehidupan mereka yang memberikan buah dan bermanfaat bagi orang banyak tidak ada. Atau mungkin kita perhalus sedikit, susah sekali didapatkan upah akhirnya. Ya. Siapa kita Bapak Ibu? Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau dalam minggu yang sudah kita lewati ini, saya ingat di hari pertama dalam ibadah pekabaran Injil, mudah-mudahan kita lakukan di Tanjung Maranu ya, membagikan liturgi itu untuk ibadah pekan pekabaran Injil itu, dalam setiap hari itu ada perenungan-perenungan. Itu berbicara tentang bagaimana Abram dipilih oleh Allah dan kemudian dia diarahkan kepada kita untuk mengikuti jalan imannya Abram. Ya. Bagaimana Abram luar biasa hidup dalam kesetiaan. Dan pada akhirnya dia memberikan buah dari kesetiaannya itu. Ya. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, apa yang sudah kita nyatakan dalam perjalanan hidup ini, jangan sampai kita menjadi seperti pohon ara yang dalam perumpamaan ini terlihat luar biasa subur, tetapi kemudian tidak berbuah. Orang melihat luar biasa kita ini hidupnya bahagia, luar biasa kita ini hidupnya sukacita, luar biasa hidup kita ini diberkati oleh Allah. Tetapi untuk mendapatkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, kayaknya susah sekali, tidak ada. Ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, dia dapatkan pohon ara ini, dia dapatkan kehidupan kita. Waduh, bagaimana ini? Kok tidak memberikan buah? Ayo tebang aja lah. Buat apa dia hidup? Minggu Prapaskah ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dituntun untuk masuk dalam masa-masa perenungan tentang bagaimana karya penyelamatan Yesus bagi dunia ini, bagi kita semua. Kita semua tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah sendiri yang melayakkan kita dalam cinta kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita dilayakkan untuk diangkat dari lumpur dosa, menikmati sebuah keadaan yang baru, disebut sebagai anak-anak Tuhan dalam identitas sebagai warga kerajaan surga. Luar biasa identitas ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jaminan ini. Tapi persoalannya, apakah kita wujudkan tanggung jawab kita sebagai ahli waris kerajaan surga? Biasa seperti ini. Ketika kita menjadi anak yang punya orang tua, punya harta warisan. Orang tua sudah tuliskan surat wasiat.
rumah A, rumah yang pertama si A tempati, rumah kedua si B yang tempati, rumah ketiga si C yang tempati. Yang ini nanti tawanya si A, yang ini tawanya si B, yang ini dan seterusnya. Dilihat nih, oh iya anak-anaknya wajar. Si anak ini menuntut. Ya saya kan sudah dikasihkan ini, mana mi pale? Ketika orang tua sudah tidak ada. Ini sudah menjadi hak saya dong, karena saya anaknya. Ditanya dulu, waktu perjalanan hidupmu sebagai anaknya, mu lakukan siapa tu tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Mu kasihi siapa tu tomatuammu, mu pakaboro otongan siapa, mu rawat siapa, memberikan buah coko yang kemudian memberikan kebahagiaan dalam kehidupan orang tua, ataukah jangan sampai hanya sekedar menuntut hak tetapi tidak sadar tanggung jawab. Jangan sampai hal ini yang menjadi warna dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan jaminan. Kita percaya kepadanya, kita disebut anak-anak Tuhan. Kita menerima tanda hidup baru, berarti kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menuntut status itu, kebahagiaan sukacita sebagai ahli waris kerajaan surga. Tetapi pertanyaannya, apakah kita wujudkan tanggung jawab kita sebagai ahli waris dengan menyatakan buah-buah yang memuliakan Dia, yang mengaruniakan warisan kehidupan kekal bagi kita. Jangan sampai identitas kita ini tidak sejalan dengan apa yang kita nyatakan dalam perjalanan hidup setiap hari. Orang-orang yang disebut warga kerajaan surga tentu hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ona ditiro tamaka tuanna, oh yamanna ya natandai sengke. Sengke secara negatif maksud saya ya. Kok namanya kita marah, biasa kita marah le. Aku duka biasa duka nak sengke. Apalagi keden tu apa kurang tepat dilakukan. Apalagi kepada anak saya, kalau sudah tidak setia lagi melakukan apa yang seharusnya sudah dituliskan, ini dalam relasi, dalam hubungan bahwa dia sebagai seorang siswa, dia sebagai seorang anak sekolah minggu. Ya, tentu saya marah sebagai bentuk mengajar. Tetapi marahnya dalam artian yang mungkin secara negatif yang dimaksudkan ialah selalu pikirannya negatif, menggiring dia hidup dalam rasa marah dan dendam. Nah, inikah model sebagai orang yang punya identitas sebagai warga kerajaan surga, yang seharusnya menampakkan damai sejahtera itu sendiri, yang senantiasa hadir sebagai sumber kebahagiaan sukacita bagi banyak orang. Inikah yang kita wujudkan dalam perjalanan hidup ini? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai ahli waris kerajaan surga yang diperlengkapi dengan karunia, sudahkah kita pakai karunia itu untuk memuliakan Tuhan? Beberapa hari yang lalu saya memberikan penggambaran gini Bapak Ibu kepada anggota jemaat di tempat saya melayani. Saya gini. Saya ini sebagai orang percaya. Kok pendeta nak buana latangnya nak tuma apa tongan le? Saya pendeta berarti saya orang percaya Yesus. Tidak mungkin saya diangkat jadi pendeta kalau saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, artinya bahwa saya sudah tercatat sebagai ahli waris kerajaan surga. Yesus datang di dalam kemuliaannya. Malaikat ini berdiri. Saya muncul di depan. Malaikat bilang gini, bu, tunggu kidi, jangan dulu masuk, cepat-cepat masuk ke dalam kerajaan surga ini. Siapa nama tak? Dilihat nih. Oh, nama saya, coba beda lihat di situ. Adriana Masni Pabilang. Nomor apa? Huruf pertamanya apa sih di atas itu? Kan biasa absen gitu ya, sesuai dengan huruf A. Dicari, oh nah tidak ada, sampai di set di bawah tidak ada. Tidak ada bu. Nah, masa tidak ada pendeta maro na ate malaikat era kamu tandai kumua pendeta na ate. Berarti seorang percaya dong. Dia bilang, betul bu, tapi tunggu dulu, kita lihat ulang dulu. Coba lihat dulu, pokoknya nang taeliu kepan. Ku coba lihat, langsung tidak ada betulan. Nggak tahu kapan terhapus itu nama mata bu. Nah gue rasa sampai pensiun saja di pendeta. Dia bilang betul, tapi coba beda renung-renungkan. Jangan sampai waktu jadi pendeta komi, ibu. Pelayanan itu dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini penggambaran saja. Saya ambil diriku sebagai seorang pendeta. Coba kita renungkan dalam pribadi, lepas pribadi kita sebagai anggota jemaat, sebagai umat Allah yang diberkati oleh Tuhan dalam tanggung jawab dan peran masing-masing yang Tuhan percayakan. Apakah kita setia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, atau jangan sampai ada udang di balik batu sampai ketika Yesus datang kedua kalinya kita tuntut, saya ini majelis gereja ya malaikat, saya ini pengurus OIG, saya rajin melayani,
Mue dan kegiatan saya nggak mue uran malah duka bangsa nak ma gereja. Tetapi kemudian apa motivasinya? Apa tujuan dari apa yang dilakukan? Ini menjadi sesuatu hal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ingat Israel ya. Maleduka saya malah bawa persembahannya. Dia juga pergi bawa persembahannya, korban bakarannya dengan penuh kesetiaan. Dia lakukan semua hari raya yang ditentukan oleh Allah. Tetapi apa yang Allah katakan, semuanya menjijikkan bagiku. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam sini. Yang menjadi pusat dari seluruh perjalanan kehidupan manusia. Tuhan tahu isi terdalam dari hati kita. Jadi mari, minggu ini Minggu Prapaskah yang ketiga, kita menutup pekan pekabaran Injil Gereja Toraja dalam rangkaian ulang tahun ke-78 tahun Gereja Toraja. Kita dituntun dalam satu tema, kalau tidak berbuah, jika tidak berbuah, tebanglah. Mau mengarahkan kita hidup dalam pertobatan. Kalau minggu lalu kita diajak untuk menyadari siapa kita ahli waris kerajaan surga. Minggu ini kita ditantang sebagai ahli waris kerajaan surga, nyatakan buah dalam perjalanan hidup ini. Buah yang dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya 1-2 orang saja. Bukan buah yang hanya dinikmati diri sendiri, tetapi yang dinikmati semua orang dan tentu terarah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dengki rakatu disanga sempurna. Tidak ada ya, tidak ada yang sempurna ya. Semua kita terbatas dan lemah. Ya. Tetapi disitulah kita hadir dalam persekutuan, kita mau bertumbuh bersama. Kita bertumbuh bersama untuk saling menopang, saling menguatkan. Kalau firman Tuhan bilang gini, tegurlah saudara-saudaramu kalau dia sempat melakukan hal yang tidak benar. Tegur dengan penuh kasih. Bukan tegur dalam rasa amarah. Dan bawa selalu dalam doa kepada Tuhan. Ini mari kita nyatakan dalam perjalanan hidup kita. Hidup sebagai ahli waris kerajaan surga. Yang menyatakan buah dalam perjalanan kehidupan kita. Buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, kita percaya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Jadi ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, dia lihat, oh ini orang yang namanya Adriana, Mama Akamaya, dan saya pale buanna, muira kasih di kebangari, tetapi dia bertanggung jawab. Jangan sampai Yesus datang kedua kalinya, dalam kemuliaannya dia lihat, oh ini Adriana, ini Mak Jubasiaya, oh ini Mas Ni, saya tidak bilang lagi Pak Pendeta, ini Mas Ni sebagai mamanya Kamaya, oh sangat nabangari disebut sebagai nyonya, tetapi tidak lakukan tanggung jawabnya sebagai istri. Oh disanga saya ibu, mama, dan anak-anak, panang tak ya napogau itu pelayanannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama. Oh dia disebut sebagai seorang ibu sabak ma ajama, tapi ditiro sing anabang ya pale male napogau. Di mana buahmu? Mari nyatakanlah tanggung jawab kita sebagai ahli waris kerajaan surga dengan menghasilkan buah-buah yang terbaik yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, bahkan dalam berbagai situasi kehidupan kita. Yakini Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani hidup karunia Tuhan. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh menyayangi kita. Karena itu ia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dan menganugerahkan keselamatan bagi dunia ini, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam segala ketidaklayakan kita, Dialah yang telah melayakkan kita untuk menerima kehidupan yang baru dalam karya penebusan Yesus Kristus. Kita disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan karena itu mari hidup senantiasa dalam pertobatan yang sungguh.
pertobatan yang berkenan bagi Tuhan. Bukan hanya sampai pada sebuah pengakuan bahwa kita berdosa, tetapi kita terus melanjutkan hidup melakukan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Perubahan secara nyata menjadi berkat dalam hidup ini dan memuliakan Tuhan. Hidup yang berbuah, biarlah menjadi bukti pertobatan yang sejati. Tidak hanya menjadi seorang Kristen yang memiliki daun yang lebat, tetapi tanpa buah. Tetapi biarlah kita menjadi seorang Kristen yang terus bertumbuh dan memberikan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, Ialah yang akan menguatkan dan menopang, memampukan kita hidup memberikan buah yang menyatakan kemuliaannya. Mari berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari berdiri. Kita akan mengucapkan rumusan inti dari pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin.
Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 63 ayat 4 dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Untuk kita ketahui bersama bahwa pundi 1 diperuntukkan untuk operasional jemaat, pundi 2 untuk sinode, wilayah dan klasis, pundi 3 untuk diakonia, pundi 4 untuk komisi pekabaran Injil Gereja Toraja, dan di depan kita terdapat kotak spontanitas untuk panitia pembangunan. Mengiringi persembahan, pujian di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan, berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkabung yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sejak kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, baptisan kudus. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa rencana baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nama anak yang akan dibaptis Jason Gabriel Rantialo, anak dari Bapak Alfian Dendang dan Ibu Vanessa Kurnia Parantean. Pastoral bersama orang tua dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Sabtu 29 Maret 2025 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah di ruang konsistori. Ibadah PWGT kelompok 1 dilaksanakan pada hari Jumat 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di rumah Ibu Seli Angga Kalo, Ibu Yuliana T. Langga dan Saudara Kristina Ipa. Yang ketiga, ibadah PPGT. Ibadah PPGT dilaksanakan pada hari Jumat 24 Maret 2025 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di rumah Saudari Maya Kristina Stelia Patilima yang beralamat di Jalan Tanjung Patiro. Ibadah bahasa Toraja disampaikan kepada warga jemaat bahwa setiap minggu terakhir, apakah minggu keempat atau kelima, setiap bulan berjalan dilaksanakan ibadah dalam bahasa Toraja. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2005 pada ibadah jam 9 waktu sebagian tengah menggunakan tata ibadah dalam bahasa Toraja. Informasi untuk bangunan, silakan. Bapak Ibu, kita lihat sudah selesai di atap. Ini tampak dari depan. Ini granit yang sudah dipesan sebagian. Ya, granit untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah dipesan. Ruangan-ruang di lantai 2 sudah dibentuk. Instalasi sudah mulai dikerjakan. Juga sudah terpasang keramik di kamar mandi. Ini sudah terpasang, kita lihat. Rangka plafon sudah mulai dipasang. Ini masih di lantai 2 yang rencana jadi pastori. Ya, kita naik ke lantai 3.
ruangan-ruangan juga sudah mulai terbentuk. Rangka plafon sudah mulai dipasang. Kamar mandi sudah selesai dipasang keramik. Instalasi juga terus berjalan. Ya, itulah laporan yang merupakan pertanggungjawaban panitia kita semua, bagaimana peran serta kita dipertanggungjawabkan dengan kita perlihatkan di depan, terus berjalan. Dan seperti ketika kita mulai tahun lalu, kita berharap Juli ini, kalau Tuhan berkenan dan kita percaya Tuhan menolong kita, selesai semuanya ya. Jadi mari saudara yang ada pengakuan, selesaikan pengakuan. Yang sudah selesai masih berkerinduan terus berperan, ayo silahkan. Kita punya saudara-saudara di mana tempatnya, ada yang mungkin rindu untuk juga mengambil bagian dalam kerjaan Tuhan ini, ayo kita bisa ajak mereka untuk bisa terlibat dalam. Sekali lagi terima kasih mewakili panitia dan seluruh jemaat. Ini dari kita untuk kita dan tentu untuk kerjaan Tuhan. Ini kerjaan kita bersama, keberhasilan kita bersama untuk menyelesaikan gedung ini. Demikian dari panitia pembangunan. Tambahan warta selanjutnya, sehubungan dengan akan berakhirnya masa magang saudara Sridewi TR STH pada tanggal 31 Maret 2025, maka ibadah hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 juga akan sekaligus menjadi ibadah perpisahan kita dengan saudara Dewi Sridewi TR STH. Demikian diinformasikan. Sebagai perwujudan kasih dan peduli gereja kepada sesama warga sekitar gereja, khususnya saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, akan dilaksanakan pembagian takjil atau pak buka pada hari tanggal Rabu 26 Maret 2025 di depan gereja. Bagi yang terbeban untuk ikut serta, silakan berkoordinasi dengan pihak diakonia, ya, bagian diakonia. Jadi hari Rabu tanggal 26 kita akan mengadakan pembagian takjil di depan, dan tentu dari kita untuk saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi yang berbeban nanti menghubungi diakonia dan itu akan disalurkan bersama. Kalaupun kita rindu datang juga terlibat dalam pembagian, silakan. Demikian warta. Kembali. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam iman, kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah yang melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga. Engkau menempatkan kami dalam dunia ini untuk terus berkarya menyatakan kemuliaan-Mu, untuk terus membuahkan buah-buah yang indah yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Ketika kami hadir dalam persekutuan hari ini, biarlah segala yang kami lakukan, pujian dan penyembahan kami berkenan bagi Tuhan. Firman-Mu boleh diberitakan menyapa hidup kami. Tuhan kuatkan dan mampukan setiap kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa menyatakan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga yang hadir dalam dunia ini, menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang terbaik, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Banyak hal yang akan kami jumpai Tuhan, tapi kami percaya
Engkau Allah ada bersama dengan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, senantiasa meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga kami tidak akan pernah mundur oleh karena berbagai keadaan dunia ini, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala keberadaan kami. Kami terus maju menyatakan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Berkat-Mu sungguh tercurah kami rasakan dalam hidup setiap kami, sehingga di hari yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini, dengan penuh sukacita kami sebagai umat-Mu boleh menyatakan rasa syukur melalui persembahan, baik itu melalui pundi-pundi, melalui kotak khusus, melalui setiap hal yang ada pada diri kami. Biarlah semuanya Tuhan persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Ajar kami mempergunakan dengan penuh tanggung jawab apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam hidup setiap kami. Biarlah semuanya kami pergunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau Allah telah melayakkan dan memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat pelayanan pada ibadah hari Minggu ini. Biarlah semua yang telah dinyatakan oleh anak-anak Tuhan melalui pelayanan hari ini berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, agar semakin setia dalam melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan semua jemaat-Mu yang boleh berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kekasih kami Yelika Restiani, Rino Bulo, Bapak Martinus Benyamin, Ibu Maria Tumbarante, Ibu Elizabeth Toding, Saudari Maya Krista Stelia Patilino, anak Yetri Vitalia Serin Restiani, Ibu Rita Bulo, Ibu Ernitino. Semua kekasih kami Tuhan berulang tahun kelahiran minggu ini. Sempurnakan sukacita mereka dan terus berkati hidup mereka dalam segala keberadaan masing-masing. Beri sehat dan kuat, terlebih perlengkapi hikmat menjalani hidup dengan baik. Dalam sukacita ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di Jemaat Tanjung Marannu di tempat ini dalam segala keberadaan hidup masing-masing. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Dalam pergumulan sakit Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka melalui segala bentuk perawatan, perhatian, cinta kasih yang boleh dinyatakan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga oleh kuasa Tuhan kepulihan dan kesembuhan yang sempurna menjadi bahagian atas hidup mereka. Yang bergumul dalam masa-masa lanjut usia mereka Tuhan, Engkau tetap teguhkan iman pengharapan mereka. Biarlah selalu ada semangat dan sukacita menjadi bahagian atas hidup mereka. Kami tetap mendoakan orang tua kami, Ibu Yohana Burinti, Ibu Yosefina Rumengan, Ibu Paulina Kalua, Bapak Estefanus Mangali, dan Ibu Maria Lada. Tuhan tetap berkati hidup mereka. Demikian pula dengan semua orang tua kami dalam menikmati masa lanjut usia mereka yang juga masih bisa hadir beribadah pada saat ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan berkati hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tetap berperkara dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Biarlah senantiasa sehat, hidup bahagia dan sukacita. Tuhan perlengkapi dengan hikmat sehingga dalam segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, usaha, semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena campur tangan Tuhan, setiap yang dikerjakan dan diusahakan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berhasil memberikan yang terbaik dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkati dalam kehidupan semua anak-anak yang Tuhan anugerahkan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, bahkan dalam berbagai bentuk perjuangan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah semua anak-anak-Mu sehat, mereka bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengikut kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Dan apapun yang mereka sementara perjuangkan, Tuhan berperkara atasnya sehingga menjadi bahagian dalam keberhasilan yang akan mereka raih di masa yang akan datang. Kehidupan persekutuan umat Allah di tempat ini Tuhan berkati. Seluruh kehidupan pelayanan yang akan dinyatakan oleh Gereja Toraja Jemaat Tanjung Marannu di tempat ini. Rencana pelaksanaan baptisan kudus kepada anak kami
Jason Gabriel Ranteallo yang akan dilaksanakan pada minggu depan 30 Maret 2025. Tuhan menolong, Tuhan memberkati anak kami ini. Biarlah dalam pendampingan kedua orang tua, yakni Bapak Alvin Dendang dan Ibu Vanessa Kurniati Parantean, boleh terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dalam iman yang benar kepada Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah ya Tuhan pelaksanaan baptisan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap tahapan pembelajaran katekisasi yang telah terlaksana di jemaat Tuhan di sini, Tuhan pun berperkara atasnya. Biarlah baik tim pengajar maupun anak-anak katekisan boleh mengikuti tahapan pembelajaran ini dengan baik. Mereka dibekali dalam iman untuk terus belajar tentang karya Tuhan bagi hidup ini dan membentuk karakter Kristiani mereka menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Engkau Allah yang terus memberkati segala hal yang akan dinyatakan oleh jemaatmu di tempat ini. Pembangunan pastori dan gedung pelayanan SMG sekolah minggu, Tuhan menolong dan memampukan, memberkati panitia yang terbentuk, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah tetap sehati, bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan, menopang, berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan pembangunan ini terus berjalan dengan lancar, terselesaikan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Panitia Hari Raya Gerejawi yang juga sementara melaksanakan tanggung jawab mereka dan beberapa kepanitiaan lainnya yang terbentuk dalam jemaatmu di sini, Tuhan Engkau berkati. Berkati semua majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, seluruh jemaatmu Tuhan, biarlah tetap bergandengan tangan, sehati dalam iman, menyatakan pelayanan tanggung jawab dengan baik, membangun kehidupan persekutuan umat Allah di tempat ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah semua yang direncanakan berjalan dengan lancar dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Engkau Allah terus berperkara dalam kehidupan kami semua. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan Engkau karuniakan hikmat sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Karya bersama dengan keluarga dalam segala aktivitas, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan yang Tuhan nyatakan. Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi hidupnya. Perjalanan dari Bulukumba nantinya Tuhan Engkau tuntun dan sertai sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta tiba dengan selamat di jemaat-Mu di tempat ini dan boleh berkumpul kembali bersama dengan jemaat-Mu menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ini syukur kami, doa dan permohonan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari berdiri. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan? Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, nyatakanlah buah-buah pertobatan sebagai respon atas anugerah pengampunan Tuhan yang selalu tersedia. Saya siap menyatakan buah-buah pertobatan, kiranya Tuhan menolong saya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita nyanyian syukur di jalanku ku diiring. Waktu teduh pribadi. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.